'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give. Halo, saya Dina Permadi. Saya pegang Ardan Group Digital Communication. Kalau di pekerjaannya sih sebenarnya kayak CEO gitu kalau di pekerjaannya, karena since kita bergerak di bidang digital, jadi memang istilah-istilah yang ada di dalamnya memang total layaknya sebuah digital agency. Jadi dan layaknya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital. Si istilahnya sama lah, CEO, terus ada CTO-nya, ada yang berhubungan dengan teknologinya, terus segala macam. Pokoknya layaknya sebagai si perusahaan digital. Nah, kebetulan saya di sana sebagai CEO-nya, tapi merangkap di beberapa bagian. Since si Ardan Group Digital Communication ini belum terlalu besar, baru secara resminya baru berjalan sekitar 2 tahun. Gitu. Basicnya ini adalah sama persis seperti digital agency pada umumnya. Jadi kita memberikan layanan mulai dari analisis, strategi, kemudian activation digital dari sebuah produk atau brand. Nah, bedanya adalah kita adalah digital agency pertama yang lahir di grup radio. Jadi mungkin ini bisa ada hubungannya dengan konvergensi media si radio. Jadi perkembangannya digital di akhir-akhir ini akhirnya membuat si Ardan Group mau tidak mau mengembangkan si bisnisnya ke ranah digital gitu. Halo, saya Citra, saya dari ADBS 4 2013. Oke, sekarang kita bakal ketemu sama CEO dari Ardan Group Digital Communication, Mas Dina Permadi. Halo Mas Dina. Halo. Jadi sekarang aku bakal nanya-nanya dikit nih soal CRM yang ada di Ardan Group Digital Communication. Nah, pertama aku mau nanya dulu, kalau pelanggan dari customer dari AGDC itu siapa aja? Kayak segmen. Si kategorinya dibagi dua. Yang paling pertama itu adalah si klien yang memang menggunakan jasanya kita, dengan kontrak tertentu gitu. Biasanya sih 1 tahun. Terus kita udah total di client side, jadi kita bernafas kayak si klien, kita bernafas seperti si produk, seperti si brandnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bentukannya datang dari paketan yang ditawarkan oleh teman-teman marketing di radio. Nah, biasanya kalau yang bentukannya seperti ini nggak banyak, jadi cuman kayak satu periode aja, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 3 bulan gitu, bentuknya kayak gitu. Jadi tidak berbentuk kontrak yang long term kayak produk yang kita pegang gitu. Jadi kasarnya ada yang tetap, ada yang casual lah, si bentukannya kayak gitu. Jadi dibagi 2 kategorinya. Tapi berarti yang benar-benar real dilakukan AGDC untuk kliennya tuh apa sih, yang kayak on air? Kalau yang digital tuh kayak gimana? Nah, jadi kalau si servisnya dibagi 2 lagi nih ceritanya. Oh iya, banyak ya. Dibagi 2 lagi. Jadi si servisnya dibagi 2 lagi. Yang paling pertama adalah kita kasih digital communication sebutnya. Kita ngelakuin analisis digital dari sebuah produk. Terus nantinya kita bikin si strategi berdasarkan analisis yang kita bikin. Kemudian baru kita bakal bikin si activationnya, digital activationnya. Digital dari mulai kita bikinin konsep, bikinin konten video, apalah dan segala macam gitu. Nah, ini yang bagian pertamanya. Bagian keduanya kita itu bisa berfungsi sebagai media buying gitu. Otomatis bakal ada proses yang lumayan panjang gitu, Kita tuh nggak terlalu banyak melakukan promosi secara umum, karena lebih banyak direct gitu, langsung ketemu sama si klien, presentasi, servis apa aja yang bisa kita kasih gitu ya, apa aja yang bisa kita kasih. Tapi kalau di AGDC ini sendiri ada bagian khusus yang ngurusin soal CRM mungkin? Secara strukturnya memang ada, tapi kalau secara pelaksanaannya untuk saat ini belum.
untuk saat ini belum. Tapi berarti kan kalau CRM-nya belum dimaksimalin nih Mas. Tapi pernah nggak sih kayak ngadain pelatihan buat si karyawan-karyawannya ini gimana sih cara mengelola hubungan baik dengan pelanggan itu sendiri atau dengan partner-partner lain? Alhamdulillahnya kalau di kita kan sebenarnya dalam pekerjaannya sehari-hari si kliennya tuh nggak banyak gitu. Si kliennya nggak banyak. Rata-rata kalau digital agency dia hanya punya 2 sampai 3 klien doang dalam 1 tahun gitu. Jadi untuk memaintain si hubungannya dengan klien, dengan brand dan segala macam sebenarnya nggak terlalu seribet itu gitu. Tapi kalau untuk spirit secara keseluruhan kita selalu benar-benar ngejagain si work ethicnya sebenarnya lebih dari gimana cara kita bisa memenuhi deadline dengan baik, ya kan, hal-hal basic sih sebenarnya. Tapi kalau secara khusus sih saya kira belum sampai ke sana sih kalau kita. Dari Mas Dinarnya sendiri sebagai CEO kan harus jaga hubungan sama karyawan-karyawannya juga. Berarti itu juga nggak terlalu sulit dong karena karyawannya berjumlah orang. Iya, karena jumlahnya nggak terlalu banyak, bisa dibilang nggak terlalu sulit gitu. Karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Terus kan berarti selama menjaga hubungan baik dengan klien atau pihak-pihak lain yang terkait itu pernah ada masalah gitu nggak sih Mas? Tantangannya apa gitu? So far karena memang kita sudah belajar ini sebelumnya gitu ya kasarnya, sudah belajar ini sebelumnya, kita nggak terlalu mengalami kesulitan untuk itu gitu. Tapi konflik masih sering terjadi ya. Maksudnya gini, kita itu bertanggung jawab untuk menjagain brand. Kita bertanggung jawab untuk menjagain brand untuk bisa tetap sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Nah, kadang-kadang si klien yang suka lupa dengan si spirit yang harus dia bawa gitu, akhirnya suka terjadi debat sedikit antara oh ini harusnya seperti ini bla 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 dan segala macam, tapi kita ingetin lagi kalau dari brand identity yang kita udah bikin, kemudian dari brand spirit yang udah kita bikin bla bla dan segala macam, ini kayak gini nih Pak, gitu kan. Nah, biasanya si proses kayak gini kejadian nih gitu, dan waktu ini terjadi biasanya akhirnya kita harus cari jalan tengah gitu, Tapi pas ada konflik itu perbedaan persepsi kan berarti gitu, itu cara nanganinnya gimana? So far yang kita jalanin gitu ya, yang waktu kita benar-benar mengerti si klien ini seperti apa, tipikal brandnya kayak apa, kemudian tipikal orangnya seperti apa. Karena kan si orang ini yang nantinya bertanggung jawab atas si brandnya, ada brand manager, ada apa dan sebagainya. Kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita benar-benar tahu si brandnya kayak apa, terus orangnya kayak apa dan segala macam, kita selalu bisa nemuin jalan yang keputusan yang oke gitu, yang di tengah-tengah itu, yang kita bisa menampik bahwa si klien itu selalu benar gitu. Kasarnya kita bisa dengan santun menyampaikan bahwa apa yang disampaikan sama klien itu ada kelirunya nih dikit, kita kasih tahu seperti apa dan segala macam. Si kuncinya cuma satu sebenarnya, kita ngomong based on data, that's it. Gitu. Waktu udah ada data udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak ngomong berdasarkan asumsi gitu. Waktu kita ngomong berdasarkan asumsi mah udah bisa dibantah ya. Bisa dibantah. Tapi waktu kita menyampaikan sesuatu pertimbangan dan segala macam berdasarkan data, itu kuat gitu. Itu kuat. Dan kalau digital memang mainnya data semua gitu. Jadi kelebihannya si digital itu semua terukur. Jadi kita bisa tahu keberhasilan atau atau kegagalan kita waktu menjalankan satu activation itu bisa kelihatan. Akhirnya kita suka ngasih alternatif biasanya. Kalau misalnya udah kayak udah ini banget gitu ya kasarnya, akhirnya kita bakal kasih alternatif seperti ini. Bapak, Ibu, kalau misalnya Bapak ngambil yang ini bakal seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak ngambil seperti ini, bakal seperti ini. Nah, silakan keputusannya ada di Bapak. Mau gimana pun memang si pengambil keputusan tetap ada di klien ya, mau nggak mau gitu. CRM dalam digital agency secara dominan ini tuh sebenarnya
bakal hanya kita lakukan secara general gitu. Tidak seperti brand, tidak seperti brand ke customernya langsung gitu. Iya, tidak seperti brand ke si customernya langsung. Kalau kita memang lebih banyak di service jatuhnya gitu, lebih banyak di service. Dan waktu kita ngomongin si service itu berarti bakal banyak hubungan antara personal ke personal gitu, personal ke personal. Jadi CRM yang ada di kita nanti itu fungsinya lebih banyak ke hanya menjaga si relation yang lebih apa ya, saya lebih personal antara si digital agency dengan si klien. That's it gitu, nggak seribet si brand dengan si customernya. Sebenarnya gini, yang paling simpel adalah cobalah untuk menyelaraskan antara apa yang dipelajari secara textbook dengan apa yang ada di lapangan, karena kadang-kadang apa yang ada di textbook itu tidak ada di lapangan, begitupun sebaliknya. Nah, tinggal pinter-pinternya kalian untuk bisa menyelaraskan dan mengadaptasi dan beradaptasi dengan apa yang terjadi di lapangan. Gitu aja sih sebenarnya. Karena kalian bakal terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di lapangan. Loh, ini kenapa nggak sesuai sama textbook dan segala macam. Jadi seiring berjalannya waktu kalian beres kuliah nih, habis lulus terus mulai di dunia pekerjaannya, ya itu bakal secara